Mas Ruben, teman aku nih kemarin cerita, dia mau merit, aku seneng banget. Oh iya? Tapi lagi pusing, dia bilangnya, aduh ntar gimana ya, abis nikah boleh madu dulu nggak ya, udah gitu nunda dulu nggak ya punya baby gitu-gitu loh Mas. Karena dia pusing, dia tuh belum punya planning untuk finansialnya gitu. Jadi nikahnya udah nih ya kan, udah mau berlangsung lah. Tapi abis nikah kan dana habis ya kan, nah, makanya aku langsung panggil Mas Ruben ke sini. Gitu, kita sabar dulu viewers ya. Hai viewers, ketemu lagi bareng saya Wala Juliani pastinya ya di Living Ideas. Nah hari ini saya akan menyampaikan sebuah, kalau buat saya ini sebuah pengetahuan yang luar biasa mengenai finansial. Karena saat ini memang yang dibutuhkan itu adalah finansial ya nggak sih Mas? Kita mau makan butuh uang ya kan, kita mau liburan pasti butuh uang ya kan, sekolah butuh uang. Kayak hari ini saya sudah mengundang Mas Ruben. Ini adalah financial planner ya Mas ya? Iya, financial planner. Nah, jadi Mas Ruben akan bantu kita hari, tentunya kita berdua lagi ngobrol-ngobrol enak banget tempatnya ya. Di Novotel Mangga 2 Square pastinya. Nah, Mas Ruben kita sambil jalan-jalan kali ya. Mari. Aku penasaran deh Mas, sebenarnya kalau untuk financial planning sendiri nih, sebelum menikah dengan sudah menikah itu sama nggak sih? Sebenarnya kalau dari sisi perencanaan ya bisa dikategorikan sama. Tapi ada juga perbedaan-perbedaan yang akan kita bahas nanti, akan kita bahas secara detail bahwa ada hal-hal yang harus disamai persepsi antara mereka sebelum menikah dengan sudah menikah. Gitu. Nah, tapi Mas Ruben sebenarnya seberapa penting sih kita menyiapkan yang namanya finansial itu sebelum menikah? Itu sebenarnya sangat penting ya. Sama seperti kita hidup, kita harus punya tujuan hidup. Demikian juga dengan perencana keuangan. Kita juga harus punya yang namanya perencana keuangan dalam hidup kita. Kalau gitu. Nah Mas Ruben, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi, lebih rinci lagi, aku pengen kasih lihat juga nih ke viewers. Ada sebuah tayangan mengenai perencanaan finansial. Kita lihat sama-sama ya viewers, ini dia. Sebagai pasangan yang baru saja menikah, banyak sekali perbedaan yang akan Anda temukan. Selain hidup Anda akan menyatu, keuangan pun turut melebur ke dalam satu wadah. Perubahan ini sejatinya perlu penyesuaian viewers. Pasalnya bertahun-tahun Anda mengelola penghasilan sendiri untuk memenuhi kebutuhan pribadi, sekarang harus memenuhi kebutuhan untuk dua orang. Banyak pasangan baru merasa bingung harus memulai pengaturan keuangan pasca menikah ini dari mana. Memiliki manajemen keuangan yang benar wajib dimiliki setiap pasangan muda. Manajemen keuangan keluarga yang benar sontak membantu Anda untuk mengatur rencana jangka pendek dan juga panjang. Hal ini termasuk membeli rumah, mobil, biaya kelahiran, serta biaya pendidikan anak. Sebagai pasangan muda yang masih bingung mengelola keuangan yang benar, kali ini host kita Wulan Juliani sudah kehadiran narasumber kita yang adalah seorang financial planner. Jadi untuk Anda pasangan muda yang baru menikah, disimak baik-baik ya penjelasannya berikut ini. Itu dari via viewers ya, bagaimana tayangan mengenai perencanaan finansial atau financial planning ya. Nah, Mas sekarang mau ngejelasin secara rinci ini. Sebenarnya kalau untuk financial planning sendiri gitu ya, apa aja sih yang harus disiapkan sebelum menikah gitu atau sudah menikah tuh bagaimana tuh? Namanya perencana keuangan ya, berarti sesuatu yang harus direncanain terlebih dahulu. Nah, dalam hal ini berarti uang yang harus direncanain. Ya, uang, kenapa? Karena tanpa uang segala sesuatu juga nggak akan bisa kita lakukan, ya kan? Uang memang bukan segalanya sih, tapi ini hal yang krusial bagi mereka yang akan melangsungkan pernikahan, apalagi itu akan menjelang pernikahan. Ya, sebelum menikah ya otomatis mereka harus menyediakan segala sesuatunya nih. Itu tadi yang Wulan tadi sampaikan bahwa mereka harus menyiapkan yang namanya dana pernikahan. Sesudah itu apakah mereka mau honeymoon kemana, apakah langsung punya anak, dan segala macam itu harus disiapin. Mas, tapi aku agak sedikit, aku nih tipe yang mungkin nabung uang juga tapi aku suka beli emas. Nah itu sebenarnya itu termasuk dalam financial planning nggak sih? Itu baik. Wulan yang lakukan itu baik, tapi segala sesuatu yang harus Wulan lakukan untuk investasi, Wulan harus sesuaikan dengan tujuan investasi yang harus Wulan akan capai. Jadi sebelum berinvestasi itu seharusnya memang membuat yang namanya tujuan investasi. Jadi tujuan keuangan itu harus ada. Misalkan 2 tahun lagi Wulan mau apa? Apakah misalkan itu tadi beli rumah atau apakah menikah seperti itu, itu harus baru disiapin gitu ya? Dan disesuaikan dengan instrumen investasi yang akan Wulan ambil. Berarti sebenarnya kalau untuk perencanaannya sendiri nggak ada minimalnya gitu ya, berapa tahun sebelum itu nggak ada ya Mas ya?
Tujuan keuangan itu sebenarnya berbagai macam. Jadi ada yang pendek, ada menengah, ada yang panjang. Jadi memang itu harus diklasifikasikan. Jadi yang pendek itu yang lebih gimana gitu. Pendek itu sih umumnya yang antara setahun ke 2 tahun. Nah itu juga berarti milih investasinya itu harus yang lebih liquid, otomatis dia liquid. Nah, ada juga mungkin yang panjang, itu biasanya sih orang ngambilnya yang misalkan beli properti atau beli rumah misalkan, beli rumah, beli mobil. Nah itu nanti instrumen investasi juga kita sesuaikan dengan tujuan keuangan itu sendiri. Oh, jadi ada yang jangka pendek, jangka panjang benar, gitu Mas ya? Benar. Nah, terus Mas Ruben, kalau kita sudah melakukan perencanaan nih, bagaimana nih kalau pasangan muda nih mengelola keuangannya harus bagaimana? Oke, nah pada saat mereka dikategorikan pasangan muda, berarti mereka baru memulai, baru menikah. Yang mana yang tadinya mereka hidup masing-masing, sekarang dia hidup berdua. Ini aja berarti harus disatuin dulu nih, yang tadinya orientasinya hanya masing-masing, sekarang berdua dijadiin satu, berarti harus ada komunikasi yang terjadi di antara mereka, dan komunikasi itu termasuk dalam hal uang. Yang tadinya penghasilan mereka sendiri-sendiri, dia bisa hang out sesuka hatinya, sekarang pada saat berdua, yang mana kebutuhan juga akan meningkat, dan itu mereka harus sesuaikan dengan kebutuhan lo berdua gitu loh. Oke, berarti kalau untuk financial planning ini sendiri ya Mas ya, berarti satu tabungan untuk berdua gitu ya, tapi masing-masing punya lagi atau gimana? Atau dua-duanya udah digabung jadi satu? Oke, sebenarnya sih lebih disaranin kalau bisa memang dia ada satu account, satu tabungan yang bersama. Tapi kalaupun misalkan itu berbeda sih nggak ada masalah, sepanjang mereka punya komitmen untuk itu tadi ya, untuk perencanaan keuangan bersama gitu loh. Nah, kalau untuk orang tua sendiri Mas, bisa nggak sih terjun ataupun ikut campur dalam perencanaan planning dari pasangan muda itu sendiri? Oke, memang itu sensitif ya. Biasanya pasangan muda pada saat mereka dicampurin sama orang tua atau orang tua intervensi sebenarnya sensitif. Ya kita sih lebih ngarepin bahwa orang tua nggak intervensi. Tapi kadang takutnya sensitif sama gitu. mertua ya. Seperti itu, Lan. Tapi kadang banyak orang tua intervensi pada saat kita nggak bisa, si pasangan ini nggak bisa ngelola keuangannya, gitu loh. Nah pada saat si pasangan ini masih bergantung ke orang tua, otomatis memang ya orang tua juga akan intervensi. Yang mana sebenarnya itu kurang bagus sih. Makanya kita ngarepin si pasangan muda ini tadi, ya mereka bisa memanage keuangannya, memanage apa yang akan mereka jalani dalam hidupnya. Tanpa harus ada campur tangan orang tua pastinya ya. Benar. Ya. Nah, Mas, kalau biasanya kan pasangan muda apa sih kesalahan atau salah langkahnya mereka gitu ya, kesalahannya mereka ketika mereka merencanakan finansial keuangannya mereka? Biasa salahnya di mana nih, Mas? Oke. Biasanya sih kalau case yang kita sering temui pada saat mereka mungkin dia juga belum menyadari bahwa dia udah berumah tangga. Kadang itu sih. Bukan dalam artian berumah tangga menikah secara fisik ya. Pola pikirnya itu dia masih sendiri-sendiri. Gitu. Lebih ke sana sih. Dan karena seperti itu mereka juga belum matang untuk itu tadi merencanakan keuangannya gitu loh. Tadi ya. Karena jujur yang harus mereka persiapkan pada saat setelah menikah itu adalah sangat banyak, Bulan. Nah itu termasuk misalkan mereka harus menyediakan yang namanya dana darurat. Dana darurat itu misalkan mereka harus punya dana itu antara 3 ke misalkan 5 bulan biaya hidup mereka. Nah itu mereka harus siapin gitu loh. Yang mana dari mana mereka harus dapat? Itu adalah dari penghasilan yang mereka dapat, mereka bisa sisihkan dan mereka tabung untuk memenuhi yang namanya dana darurat. Nah setelah dana darurat, mereka juga sebenarnya harus mempersiapkan yang namanya proteksi atau asuransi. Oke, mungkin dari kantor dia udah dapat asuransi misalkan kesehatan, tapi mungkin kualitasnya kita nggak tahu apakah memang memenuhi kriteria menurut mereka bagus. Kalau misalkan belum, itu juga mereka harus mikirin namanya asuransi kesehatan. Karena sebentar lagi mungkin pada saat mereka punya anak, itu hal yang sangat krusial lah untuk keluarga. Nah setelah proteksi sebenarnya ada lagi hal yang harus dipikirkan adalah namanya investasi. Nah investasi ini sebenarnya hal yang sangat luas lagi gitu loh. Nah jadi ada sangat banyak yang harus dilakukan untuk rencana keuangan ini. Banyak berarti ya, banyak banget dana daruratnya ya Mas benar, ya. Benar. Terus Mas, apa yang bakal terjadi nih kalau pasangan muda tidak melakukan perencanaan finansial dengan baik? Seringnya biasanya mungkin berantem kali Ulan. Berantem Pasti berantem ya? Berantem. Karena itu tadi uang adalah hal yang krusial. Memang uang bukan segalanya, tapi tanpa uang segalanya juga nggak bisa dijalankan. Betul. Seperti itu sih. Nah Mas, perlu nggak sih pasangan muda ini untuk merekrut atau meng-hire financial planner gitu loh, kayak Mas Ruben gitu untuk mengatur keuangan mereka?
Oke, jujur karena menurut saya ya, dari sisi perencana keuangan, karena perencana keuangan mereka karena di awal pernikahan masih pasangan muda, itu belum terlalu rumit sih. Belum terlalu rumit untuk perencana keuangannya. Jadi kalau misalnya mereka mau belajar, misalkan ngelihat nih tayangan kita, dan mereka mengeksplor lagi setelah ini, sebenarnya tanpa perencana keuangan pun mereka bisa mengatur keuangannya. Dalam hal ini ya mungkin tadi kalau kita jabarin lagi, ya mereka paling tidak setiap bulan itu identifikasi pendapatan mereka itu seberapa banyak, berdua ataukah salah satu. Nah mereka juga harus identifikasi, mencatat pengeluaran-pengeluaran mereka setiap bulannya apa saja. Nah dari sana itu misalkan cuma beli permen gitu mas? Ya yang material lah, gitu. Ya lebih agak material lah bulan ya kan. Enggak, karena kan biasanya yang namanya pasangan muda gitu ya nggak sih, yang banyak dikeluarkan itu bukan barang ya mas, biasanya itu nongkrong. Iya benar, nongkrong. Iya kan, itu harus dicatat nggak, misalkan mereka makan di mana itu berapa? Benar, itu harus dicatat, karena biaya nongkrong juga ya kita ngacunya Jakarta ya, itu lumayan. Harga di Jakarta kalau nongkrong tuh ya mungkin di ratusan ribu. Betul. Sampai sejutaan kali mungkin. Nah, jadi harus dicatat dan itu kita harus terbuka komunikasi dengan pasangan kita. Seperti itu. Nah, Mas, kekurangan dan kelebihan nih kalau kita pasangan muda tersebut gitu ya melakukan financial planner. Planning, sorry. Planner is the person ya, sorry. Kelebihannya adalah pada saat mereka ya udah merencanakan perencanaan keuangannya dari awal, itu kecenderungannya hidup mereka akan lebih enak di kemudian hari. Apalagi mereka di perencanaan keuangan itu dia udah mempelajari yang namanya investasi, karena investasi itu adalah konsumsi mereka yang mereka tunda sekarang untuk mereka konsumsi di kemudian hari. Seperti itu. Nah pada saat mereka yang nggak punya planning untuk perencanaan keuangan, itu biasanya akan sering konflik yang namanya uang. Intinya uang adalah sensitif ya, jadi benar. Harus berhati-hati. Nah Mas, untuk tips dan triknya untuk pasangan muda yang ingin gitu loh melakukan atau mempunyai financial planning itu seperti apa? Jangan dijawab dulu Mas Ruben ya. Nah, biar kita bakal kembali lagi pastinya abis ini setelah Living Tips. Kira-kira Living Tipsnya apa? Jangan kemana-mana, tetap di Living Ideas. Ya viewers, kita berjumpa lagi di segmen Living Tips. Kali ini sudah ada 2 viewers kita yang akan memberikan pertanyaan langsungnya nih. Dan tentunya Living Ideas akan mencoba memberikan jawabannya untuk viewers semua. Tanpa berpanjang lebar, kita simak pertanyaan viewers kita yang pertama. Ini dia. Halo Living Ideas, nama saya Laura. Dalam waktu dekat, insya Allah saya ingin beli rumah. Cuman saya bingung nih, mau beli rumah yang kredit tapi tanpa DP. Minta tipsnya nggak? Kredit rumah tanpa uang muka? Hal ini seolah mustahil ya di zaman serba mahal seperti ini. Padahal ada banyak cara yang bisa viewers lakukan untuk selalu mendapatkan rumah tanpa menggunakan uang muka atau DP, KPR, dan sejenisnya. Nah, kalau Anda masih bingung kira-kira caranya seperti apa, langsung aja kita simak tayangan tips berikut ini. Sebenarnya untuk membeli rumah, Anda bisa menggunakan strategi bisnis agar DP atau uang muka bisa tidak ada. Walaupun kini ada banyak bank yang kalau di promonya mengatakan adanya dana KPR tanpa DP atau uang muka 0%, namun pada kenyataannya tidak ada bank yang menawarkan kredit rumah tanpa uang muka. Mereka selalu memiliki syarat dan ketentuan di setiap produk mereka. Nah, caranya agar Anda bisa membeli rumah tanpa DP yang pertama adalah cari developer rumah yang sedang promo viewers. Memang diakui kalau untuk rumah selalu ada promo yang dibuat oleh developer. Nah, tugas Anda adalah mencari informasi di mana ada developer yang memberikan promo angsuran tanpa DP uang muka untuk pembelian unit rumah mereka. Umumnya yang memberikan ini adalah developer yang menjual unitnya sejak sebelum dibangun. Memang kendalanya rumah akan lama jadinya, karena kita akan mencicil sebelum rumah itu jadi. Namun ini jauh lebih murah daripada menunggu rumah itu jadi dan pastinya harganya sudah pasti naik. Dengan cara ini Anda akan mendapatkan harga rumah yang lebih murah dan bisa tanpa uang DP, uang muka. Cara yang mereka lakukan selain memberikan bebas uang muka, kadang ada juga yang memberikan potongan diskon. Nah, cara ini bisa viewers gunakan untuk mendapatkan rumah tanpa DP. Buat perjanjian yang menyatakan jika cicilan rumah belum lunas, maka nama sertifikat masih atas nama penjual namun disimpan di notaris. Nah, itu dia tadi beberapa tips mengenai kredit rumah tanpa DP viewers. Semoga bermanfaat ya.
Kali ini masih ada satu viewers lagi lainnya yang ingin bertanya nih ke Living Ideas. Langsung aja kita berkenalan dengan viewers kita yang satu ini. Hai Living Ideas, nama aku Lexa. Aku tuh mau bikin resepsi pernikahan, cuman dananya kan terbatas. Terus aku mau minta tipsnya dong, gimana sih caranya bikin resepsi pernikahan tapi dananya ekonomis dan terbatas. Terima kasih. Ketika banyak orang galau gara-gara gagal terus dalam menjalani asmara, ada juga orang yang sudah menemukan cinta sejatinya tapi masih galau juga. Tentunya perasaan galau itu bukan disebabkan oleh pedihnya menjadi jomblo, guys. Tapi gimana caranya menjalin mahligai rumah tangga dengan sang cinta sejati? Lebih spesifik lagi, orang yang sudah punya calon bisa jadi galau gara-gara bingung bagaimana caranya membuat resepsi pernikahan yang murah. Mungkin ada yang berpendapat resepsi nggak wajib. Yang wajib ya nikahnya secara agama dan ada bukti surat nikahnya. Tapi siapa sih yang tidak mau merayakan momen bersejarah itu? Apalagi merayakannya secara besar-besaran. Kalau kamu termasuk di antara deretan orang yang galau itu, nggak perlu khawatir viewers. Di sini ada tips untuk membuat resepsi pernikahan yang murah tapi megah dengan budget maksimal 50 juta rupiah. Penasaran seperti apa? Ini dia tipsnya. Yang pertama tentunya Anda harus membuat sebuah pos. Tentunya bukan pos tumbling ya viewers, melainkan pos pengeluaran. Untuk mendapatkan kesan megah, pos dekorasi sebaiknya dimaksimalkan. Yang kedua adalah mencari paket gedung. Setelah membuat pos pengeluaran, saatnya hunting gedung pernikahan yang murah tapi tidak murahan. Dengan budget terbatas, pastinya tidak mungkin dong hunting ke hotel-hotel berbintang 5. Banyak kok tempat pernikahan yang murah karena menawarkan paket. Kalau bisa mendapatkan paket yang murah, bagus itu viewers. Tinggal dimaksimalkan dekorasinya. Kalau tidak dapat, show must go on, alias harus tetap lanjut. Carilah aula ibadah, balai pertemuan warga, atau gedung serbaguna yang sewanya di bawah 5 juta. Untuk mendapatkan kesan mewah, pasang dekorasi ala pernikahan yang mahal. Contohnya bunga yang banyak, gerbang bunga di pintu masuk, dan jangan lupa pasang juga foto prewedding di pintu masuk agar resepsi pernikahan murah itu terkesan lebih eksklusif. Gak cuma soal dekorasi saja viewers, resepsi itu bisa dibilang megah karena makanannya juga. Contohnya Anda menikah di hotel berbintang 5 tetapi hidangannya biasa saja, ya jatuhnya pesannya dianggap biasa saja. Ingat, hidangan di sini bukan hanya soal kemewahannya, tapi juga cita rasanya. Nah itu dia tadi viewers 2 living tips dari kami. Semoga bermanfaat dalam mengatasi masalah viewers ya. Untuk mendapatkan tips-tips pintar lainnya, terus saksikan Living Tips hanya di Living Ideas. Oke viewers, terus kembali lagi pastinya ya di Living Ideas. Masih bersama dengan saya Wala Julian dan juga masih bersama dengan Mas Ruben, seorang financial planner kita. Cara mengkredit rumah tanpa DP dan tanpa KPR. Yang kedua, tips mengatur budget pernikahan murah tapi megah. Mas, tapi aku agak penasaran sedikit deh. Emang bisa ya kalau misalkan kita ingin membangun rumah tanpa KPR gitu ya? Berarti kita harus menyiapkan berapa tahun dari SD atau gimana tuh? Memang bagi sebagian orang untuk ngambil KPR rumah itu dia udah nyiapin dari jauh-jauh hari, ya tapi nggak mesti seperti itu. Gimana kalau misalkan kita sekarang belum nyiapin, sebenarnya sih nggak ada istilah untuk terlambat. Jadi kita ngemulai dari saat sekarang pun kita bisa untuk menyisihkan dari penghasilan kita untuk DP rumah yang akan kita mau beli, seperti itu lah. Oh gitu, oke. Nah Mas, sekarang tips dan triknya tadi belum terjawab ya, kalau seorang pasangan muda mau untuk membuat sebuah financial planning itu harus bagaimana? Tadi kan kita udah jabarin bahwa selain mereka harus menyediakan dana daruratnya, dia juga harus memikirkan yang namanya proteksi buat mereka. Kalau misalkan dia belum punya anak, oke sih, misalkan kita masih terima dia belum punya yang namanya asuransi jiwa. Tapi pada saat mereka sudah memiliki anak, itu dari sisi perencana keuangan, mau nggak mau mereka harus beli yang namanya asuransi jiwa untuk proteksi buat keluarga. Nah setelah itu mereka harus memikirkan yang namanya investasi. Sangat banyak sekarang instrumen investasi, bisa real sector seperti beli properti, rumah, tanah, atau misalkan apartemen. Atau misalkan mereka bisa memulai belajar yang namanya investasi di efek, bisa di reksadana atau saham, yang mana memang mereka dibutuhkan effort yang lebih besar lagi untuk belajar tentang itu. Seperti itu kan. Oh gitu, oke Mas Ruben. Nah sekarang masuk ke pertanyaan yang sudah dikirim oleh viewers ya ke email kami di homeliving.channel@mncgroup.com dengan subjeknya Living Ideas. Menarik sekali ya. Menarik ya Mas ya.
Nah, viewers itu dia tadi ya, living tricks kita dua-duanya juga udah. Dan pastinya Mas Ruben terima kasih sekali ya. Oke, makasih Sudah Wulan. saya hari ini ya. Terima kasih. Semoga besok-besok kalau ada finansial apa lagi bisa undang Mas Ruben lagi. Boleh, terima kasih. Nah, viewers habis ini masih ada masalah lagi yang lain yang bakal menemani kami di sini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Living Ideas.